Presiden Joko Widodo memberikan sinyal belum akan menekan kepres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara pada masa kepemimpinannya. Jokowi akan melimpahkan surat keputusan tersebut pada Presiden terpilih Prabowo Subianto pada masanya nanti. Lalu dengan bergantinya kepemimpinan nasional ini akan ke IKN, serta rencana pemindahan ibu kota akan berjalan dengan sesuai waktu serta target yang direncanakan. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami dua orang narasumber, ada tenaga ahli utama KSP Yohanes Joko dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praetno. Mas Yohanes, Mas Adi, apa kabar? Selamat malam. Kabar baik Mas Bram, selamat malam Mas Adi. Selamat malam, Alhamdulillah kabar baik para narasumber. Langsung saja saya ke Mas Yohanes dulu. Mas, ini sudah tanggal 8, artinya 12 hari, mungkin praktis bahkan hari kerja di bawah 10 hari begitu. Ini kalau Pak Jokowi mengatakan tidak bisa mengambil keputusan yang strategis, ini sesuaikah kemudian dengan rencana atau memang dari awal pemindahan itu bukan pada masa atau periode Pak Jokowi memang dalam skema perhitungannya, Mas Yohanes? Ya, kita harus lihat secara utuh begitu ya Mas Bram ya, dan para pemirsa CNN, bahwa pembangunan ibu kota negara ini kan adalah sebuah proses panjang gitu. Secara pentahapan itu direncanakan dalam 5 tahap, yang masing-masing tahap 5 tahun. Jadi kalau kita hitung, kalau dimulai dari 2022 begitu, kurang lebih sekitar 2045 lah semua tahapan itu menjadi siap untuk ibu kota negara. Dan memang kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, kemudian Undang-Undang Nomor 3 2022 tentang Ibu Kota Negara, kemudian ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Memang dalam dua undang-undang itu sangat jelas sekali disampaikan bahwa seluruh proses persiapan itu harus dilakukan. Nah, dari proses persiapan itu dilakukan, maka ujungnya adalah ketika perpindahan status ibu kota itu dilakukan. Ujung dari status pemindahan ibu kota itu apa? Dengan dikeluarkannya kepres. Siapa yang mengeluarkan kepres? Presiden. Kapan? Sesuai kalau kita lihat dari tahapan-tahapan itu ya tentu pasti bukan pada masanya Pak Presiden Jokowi. Oke. Kenapa? Karena kalau kepres itu dikeluarkan kepres, maka ada konsekuensi-konsekuensi turunan begitu, Mas. Misalnya dalam konstitusi kita itu kan jelas sekali disampaikan bahwa MPR itu bersidang minimal sedikitnya 5 tahun sekali di ibu kota negara. Kemudian BPK itu harus berkedudukan di ibu kota negara. Di Undang-Undang MD3 misalnya, itu anggota DPR itu harus berdomisili di ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sidang DPD itu harus dilakukan di ibu kota negara. Pun pelantikan presiden yang baru ada di ibu kota begitu ya, seharusnya ya. Kalau memang Kepres itu... Ya memang... Gimana Mas? Iya, maksud saya adalah salah satunya adalah soal pelantikan presiden yang baru. Kalau saya mengutip apa yang disebutkan Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan ya harus ada di ibu kota. Maka ketika ada Kepres, artinya akan cukup menentukan pula banyak agenda-agenda negara yang harus dilakukan di sana, begitu kan? Ya otomatis ketika Kepres itu dikeluarkan, maka status ibu kota negara itu pindah ke ibu kota negara Nusantara begitu. Nah, tetapi kan sekarang ini itu jelas sekali ibu kota negara kita itu masih Jakarta dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara, karena Kepres belum dikeluarkan. Status ibu kota negara juga daerah khusus Jakarta itu, daerah khusus ibu kota Jakarta itu masih juga di Jakarta dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu. Oke, baik. Saya minta analisa ke Mas Adi terlebih dahulu kalau begitu. Jadi Mas Adi, dengan segala langkah paling tidak ya mulai tengah tahun kita melihat Presiden mencoba sempat berkantor, bahkan Menteri PUPR terakhir mengatakan masih mengebut kantor Kemenko, rusun ASN di sana. Seberapa kita masih bisa optimis paling tidak progres-progres itu masih bisa dilanjutkan begitu Mas Adi? Baik, Mas Adi mohon maaf, sepertinya masih di-mute suara Anda. Ya, saya kira sebenarnya saya termasuk yang salah tangkap ya, karena publik tahunya IKN itu sudah pindah. Karena infrastruktur sudah dibangun, upacara-upacara kenegaraan juga sudah dilakukan, kunjungan menteri dan presiden juga sering dilakukan. Jadi publik sebenarnya menganggap ibu kota negara kita itu bukan lagi Jakarta, tapi ibu kota Nusantara itu, Mas. Ini yang saya kira memang ketika Kepres ini kemudian diserahkan kepada presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tentu publik baru tahu bahwa sebenarnya ibu kota negara kita itu bukan di IKN tapi di Jakarta. Ada dua argumen ya. Pertama,
ini kan menegaskan bahwa IKN itu belum sepenuhnya 100% siap untuk dijadikan sebagai ibu kota yang baru. Betul, ini bukan hanya persoalan infrastruktur, karena infrastrukturnya kan sebenarnya belum komplit, masih banyak hal-hal yang saya kira memang harus dibenahi. Tapi ekosistem kehidupan di situ juga belum terbangun. Misalnya belum ada investor yang kelihatan agresif mau tanam investasi di situ. Kemudian kehidupan sosial masyarakat yang sebenarnya per hari ini belum ada yang tertarik untuk tinggal di sana. Bahkan ASN-ASN yang mestinya tinggal di sana kelihatan juga enggan untuk pindah. Bahkan ada iming-iming insentif sekalipun. Mhm. Tapi per hari ini misalnya kita tidak pernah mendengar ada ASN yang tertarik untuk tinggal di sana karena memang ekosistem ekonomi, sosial, politik dan seterusnya itu belum terbangun, Mas. Nah, yang kedua tentu ini kan publik kemudian menegaskan sangat tergantung bagaimana IKN ini nanti di tangan Prabowo Subianto. Mhm. Jadi kalau bagi Pak Prabowo itu IKN menjadi penting sebagai sebuah legacy yang harus dilanjutkan di masa yang akan datang, maka Kepresnya ini harus ditandatangani. Tapi kalau IKN ini dianggap tidak penting, tidak ditandatangani, maka Indonesia itu tidak jadi untuk pindah ibu kota. Oke. IKN itu hanya sebatas landasan pacu yang saya kira itu soal apakah valid dan tidaknya nanti disahkan sangat tergantung bagaimana kepemimpinan yang baru yaitu Baik. Prabowo dan Gibran. Orang Oke. kan taunya IKN ini adalah proyeknya Jokowi, Mhm. disahkan oleh Jokowi dan kemudian Kepresnya pun juga akan disahkan oleh Pak Jokowi. Kalau begini ceritanya, ya tidak boleh tidak. Semua urusan IKN itu dipasrahkan kepada Prabowo dan Gibran tentu saja. Oke, baik. Sebelum jauh ke apakah kemudian itu akan menjadi prioritas begitu bagi Presiden terpilih nanti Prabowo Subianto, saya ingin masuk di soal tadi Mas Yohanes mengatakan soal ada konsekuensi turunan begitu Mas Adi. Saya minta analisa Anda, seberapa itu kemudian juga bisa menjadi apa ya semacam beban psikologis bagi sejarah kita atau kemudian potensi yang cukup membayangi Pak Jokowi misalkan Kepres itu ditandatangani di sisa masa waktu periode Pak Jokowi ini begitu Mas Adi. Ya tentu kalau mau bicara tentang dampak psikologis, kalau Kepres ini ditandatangani di masa akhir jabatan politiknya Pak Jokowi, tentu bukan persoalan yang gampang. Karena dampak-dampak yang apa disampaikan oleh Pak Yohanes itu kan berimplikasi secara signifikan. Bukan hanya BPK, tapi DPR juga kan harus berkantor di sana, Mas. Dan kantor-kantor kementerian strategis juga ada di sana. Yang per hari ini kita saksikan, infrastrukturnya pun juga belum siap. Ini yang sepertinya membuat kenapa Presiden Jokowi itu memasrahkan persoalan IKN, Kepresnya diberikan kepada Presiden yang terbaru. Karena semuanya belum siap secara umum. Makanya kalau tidak salah, Jokowi itu menyampaikan secara terbuka, pindah ibu kota itu ya bukan hal yang mudah karena pindah rumah aja sulit ya. Ini yang sepertinya ketika kesiapan persoalan pindah ibu kota ini belum sepenuhnya clear, belum sepenuhnya maksimal ya, maka tentu Jokowi berharap di pemerintahan yang akan datang 5 tahun Prabowo dan Gibran akan menjadikan ibu kota secara signifikan. Bisa dibayangkan Mas, BPK pindah ke sana, DPR pindah ke sana, menteri-menteri pindah ke sana. Konsekuensi dari pengesahan itu ya tentu ketidaksiapan secara infrastruktur lah yang kemudian akan menjadi kendala utama. Di samping misalnya kendala-kendala lain tentang kehidupan sosial yang belum ada. Kan orang tidak mungkin mau tinggal di sebuah wilayah, di kota baru yang sebenarnya belum ada kehidupan sosialnya, supermarket tidak ada gitu ya. Tempat-tempat pusat perbelanjaan juga ada, tempat pendidikan juga ada. Hal-hal yang semacam ini yang sepertinya mempersulit kenapa Oke, IKN per hari ini itu tidak kunjung untuk segera ditandatangani oleh Pak Jokowi. baik. Oleh karena itu publik melihat ya soal masa depan IKN sangat tergantung bagaimana nantinya di tangan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Oke, baik. Saya minta tanggapan dulu ke Mas Yohanes kalau begitu. Jadi kalau kemudian dari perspektif politik begitu rasanya Gini, agak cukup mengganjal mungkin bagi Pak Presiden hari ini Pak Jokowi, tapi sebetulnya bagaimana kemudian uh, publik bisa membaca Pak Jokowi, istana hari ini kemudian melihat kalau diserahkan pada pemerintahan mendatang, kalau ini kemudian disebut quote-unquote proyek Pak Jokowi, seberapa itu juga bisa berlari sekencang pada masa Pak Jokowi ketika pemerintahan ya, berikutnya, Mas Yohanes? ya gini Mas Bram, saya selalu menggunakan analogi ini ya. Analogi ketika misalnya saya dan Mas Bram, kita tinggal di Jakarta, lalu hari ini keluarga kita memutuskan untuk pindah ke punya tanah ada di Jogja atau di Jogja lah begitu. Kita punya tanah kosong di sana, lalu kita memutuskan untuk pindah ke Jogja. Itu kan tidak serta-merta artinya hari ini juga kita langsung pindah ke Jogja. Tetapi tanah kosong itu harus dibangun terus-menerus secara berkala, secara terencana begitu sehingga ketika semuanya yang sudah direncanakan siap,
maka kita pindah ke Jogja, semua prasarana, semua keluarga kita boyong ke Jogja. Sama juga dengan ibu kota negara hari ini, keputusan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara itu adalah keputusan untuk sambil berjalan terus-menerus semuanya dipersiapkan begitu, Mas. Karena sekali lagi perpindahan ibu kota negara ini kan visi kita bersama begitu, Mas. Visi bangsa ini, kemudian kita Pak Presiden Jokowi dengan seluruh resiko dan keberaniannya mempersiapkan di sana. Lah, konsekuensi dari perpindahan ibu kota negara, simbolik politiknya itu dilakukan dengan keluarnya Kepres. Selama Kepres itu belum keluar, maka pembangunan itu tetap berjalan. Kenapa? Karena ada tahapannya. Tahapannya itu ada 5. Misalnya tahapan yang selama ini dijalankan oleh Pak Presiden Jokowi itu adalah tahapan pertama dari tahun 2022 sampai 2024. Kemudian 2025 sampai 2029 dan seterusnya sampai ujungnya di 2045. Lah, ketika memang infrastrukturnya baik prasarana fisik, prasarana politik maupun secara sosiologis ekosistemnya siap, maka siapapun presidennya, bisa jadi presiden ketika presidennya Pak Prabowo melihat di masanya beliau bahwa di sana sudah siap, maka keputusan pindah itu ya tinggal Kepres. Artinya sebenarnya secara regulasi ini kan semua sudah dipagerin. Baik, begitu. baik. Oke. Pertanyaan saya adalah bagaimana keyakinan sebetulnya. Saya sepakat bahwa visinya sudah ada, tahapannya sudah berjalan, pagarnya sudah ada. Tapi kemudian ini kan soal prioritas begitu, Mas Yones. Saya akan tanyakan pendapat Anda dan juga analisa Mas Adi, tapi nanti setelah jeda. Pemirsa, kami akan kembali setelah ini. Tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan sebelum saya melanjutkan ke dialog dengan dua orang narasumber, saya akan tampilkan terlebih dahulu informasi berikut ini, yakni Presiden Joko Widodo menanggapi investasi ke Ibu Kota Nusantara atau IKN yang baru masuk 58 triliun rupiah dari target 100 triliun rupiah pada akhir tahun. Walau baru separuhnya saja, Jokowi menilai jumlah tersebut adalah pencapaian yang cukup besar. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi di JCC Senayan, Jakarta pada Selasa siang. Menurut Jokowi, investasi yang masuk di IKN sebenarnya banyak, namun harus diseleksi. Jokowi menegaskan jumlah investasi yang telah masuk ke IKN sebesar 58 triliun rupiah juga dinilai cukup besar. Oleh karena itu, pihaknya tetap optimis terkait dengan pembangunan IKN ke depan. Ya, harus tetap optimis. Karena yang masuk itu sebenarnya kan banyaknya perlu diseleksi kan. Serius enggak? Kalau serius baru diberi peluang. Dan kita memang memilih. Jadi tidak semua langsung boleh masuk, semua boleh investasi, semuanya lewat seleksi. Dan memang benar angkanya 58 triliun. Tapi itu angka gede banget loh. Sementara itu, Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN telah menggelontorkan 2,85 triliun rupiah dana untuk pembebasan lahan proyek strategis nasional di Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur. LMAN menjelaskan terdapat 15 PSN di IKN yang pengadaan lahannya dilakukan oleh institusi tersebut. PSN tersebut mencakup jalan hingga kompleks kawasan inti pusat pemerintahan. Adapun total kebutuhan dana untuk pengadaan lahan pada proyek IKN adalah sebesar 5,9 triliun rupiah. Sejak pertengahan 2023 sampai 4 Oktober 2024, pendanaan telah direalisasikan sebesar 2,85 triliun rupiah. Total kebutuhan dananya itu adalah 5,9 triliun. Totalnya ya, kebutuhan dananya itu. Nah, sudah dialokasikan 2,81, jadi masih ada sekitar 3 triliunan. 2,85 itu realisasinya, jadi untuk saldonya masih sekitar 3 triliun. Baik, saya akan lanjutkan dialog dengan dua orang narasumber. Masih ada Mas Adi Praitno dan juga Mas Yones Yoko. Saya ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, kalau kita melihat kemudian pencapaiannya tadi sudah di paket berita ada begitu dengan nilai investasi yang masuk, kemudian kita juga melihat bagaimana kemudian Prabowo memiliki program prioritas lain makan bergizi gratis. Bagaimana kita bisa menerka terlebih dahulu akan seperti apa nanti, Mas Adi?
Ya saya pertama begini, kalau memang kita memahami Prabowo Gibran itu adalah isunya keberlanjutan, jadi segala hal yang terkait dengan proyek-proyek mercusuar yang dilakukan oleh Jokowi itu ya harus layak dilanjutkan. Bahkan dalam debat kandidat, penyampaian visi misi secara terbuka, Prabowo dan Gibran beserta partai-partai pendukung dan tim suksesnya menegaskan bahwa Prabowo akan melanjutkan semua hal yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, terutama proyek IKN. Jadi dalam konteks inilah saya memahami isu keberlanjutan ini tidak boleh tidak. Maka Prabowo dan Gibran di 5 tahun yang akan datang ketika berkuasa jadi presiden dan wakil presiden, wajib hukumnya melakukan segala upaya untuk melanjutkan IKN sebagai upaya untuk pindah ibu kota. Itu tidak bisa dibantah, Mas. Meski pada saat yang bersamaan, ini yang faktor yang kedua, tentu tidak mudah karena untuk membangun ibu kota yang baru dari nol khususnya, ini kan membutuhkan dana yang cukup besar. Mhm. Di tengah keinginan Prabowo yang juga punya proyek-proyek yang cukup strategis seperti makan gizi gratis, ini tentu proyek IKN menurut saya ke depan sangat tergantung bagaimana postur anggaran yang kita miliki. Kalau postur anggarannya itu memadai, kalau anggarannya itu memang cukup memenuhi secara signifikan, maka saya kira IKN akan berlanjut. IKN akan tetap menjadi prioritas sebagai proyek bangunan ibu kota negara kita Oke, yang baik. baru ya. Tapi kalau memang posturnya tidak terlampau kuat, tidak terlampau tersedia, saya sebenarnya agak sedikit ragu bahwa IKN itu akan menjadi prioritas. Mungkin dilanjutkan, tapi langkah yang dilakukan itu tidak seagresif dan semasif seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, Oke. karena fokusnya harus berbagi, yaitu dengan makan gizi gratis dan program-program populis lainnya. Oke, dilanjutkan tapi dengan tempo yang tidak sekencang sekarang begitu ya kurang lebih. Saya ke Mas Yones kalau begitu. Mas Yones, ini saya lengkapi pula apa yang kemudian disebutkan oleh Pak Prabowo juga di IKN pada 12 Agustus mengatakan Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang menginisiasi, minimal saya lanjutkan kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Nah, ada frasa kalau bisa saya ikut menyelesaikan. Artinya seberapa istana hari ini juga yakin bahwa itu akan masih menjadi prioritas dengan tempo yang sama dengan Pak Jokowi hari ini begitu Mas Yohanes? Ya kalau apa yang disampaikan Pak Prabowo dengan apa yang direncanakan tahap perencanaan sampai 2045, justru apa yang disampaikan Presiden terpilih itu membuat kami semakin lebih optimis begitu bahwa IKN ini akan ada keberlanjutannya begitu Mas. Karena kalau bisa Pak Prabowo ya artinya kan dalam 10 tahun pemerintahan Pak Presiden Prabowo itu ketika di tahapan ketiga itu sudah bisa langsung pindah ibu kota ibu kota negara. Dan komitmen Pak Prabowo ini menurut kami inilah yang terus-menerus kami yakini begitu, karena jangan salah juga, saya juga sering menyampaikan di berbagai kesempatan bahwa Pak Prabowo itu punya visi tentang perpindahan ibu kota negara jauh sebelum kita hari ini hiruk pikuk tentang pembahasan ibu kota negara ini muncul. Di 2014 ketika beliau maju pilpres bersama Pak Hatta Rajasa itu, visi misinya itu jelas sekali, di situ ditulis salah satunya adalah mempercepat persiapan perencanaan pemindahan ibu kota negara begitu. Artinya komitmen ini nggak perlu diragukan lah. Tentu sekali lagi dengan segala situasi yang akan kita hadapi ke depan, pasti dari timnya Pak Presiden terpilih nanti pasti punya pertimbangan dan hitung-hitungan prioritas dan segala macam. Tetapi terkait keberlanjutan pembangunan ibu kota negara sebagai sebuah milestone perjalanan sejarah bangsa, saya pikir ini akan terus dilanjutkan begitu. Oke, atau karena ada Mas Gibran di sana sebagai wapres terpilih, kami publik melihatnya jangan-jangan memang ya akan tetap dengan tempo yang sama. Itukah logika juga yang bisa digunakan Mas Yohanes? Tidak persis seperti itu ya Mas, kalau saya melihatnya ya. Sekali lagi ya, masalah perpindahan ibu kota negara ini kan masalah tentang visi besar kan, yang terus disampaikan dari kepemimpinan ke kepemimpinan berikutnya, dari sejak zaman Bung Karno sampai sejak terakhir pembahasan zamannya Pak SBY, dan akhirnya sekarang sama-sama dieksekusi zaman Pak Jokowi, kemudian ada komitmen untuk melanjutkan. Artinya perpindahan ibu kota negara itu adalah sesuatu yang menjadi cita-cita kita bersama gitu. Oke, baik, saya ke Mas Adi terlebih dahulu. Jadi Mas Adi, kalau dengan logika tadi seberapa itu menjadi rasional atau seperti yang kata Mas Yohanes, sebenarnya ini visi bersama saja begitu. Siapapun yang kemudian menjabat ya tetap harus melakukan dalam pagar yang sudah ada. Kalau saya pinjam kalimat dari Mas Yohanes begitu Mas Adi.
Ya saya kira kalau kita mendengar ya statement-statement dan komitmen yang disampaikan oleh Prabowo sebagai presiden terpilih, apalagi beliau ini kan mengusung ide yang berkaitan dengan keberlanjutan, tentu tak ada keraguan apapun bahwa IKN ini 100% akan menjadi proyek prioritas yang diupayakan untuk pindah ibu kota, tentu sebagai stimulus ya, supaya pembangunan Indonesia ini kan merata. Ini ide besar dan ide bagus, Mas. Tak ada yang bisa membantah dalam konteks ini. Cuman kan yang selalu menjadi tanda tanya adalah soal bagaimana kesiapan postur anggaran kita di masa yang akan datang. Misalnya di tengah investasi yang cukup minim, kemungkinan anggaran-anggaran kita di 2005 dan di 2006 itu juga terbagi ke sektor strategis lain, yang notabene-nya juga adalah merupakan bagian proyek strategi dari Prabowo Subianto. Disitulah sebenarnya letak ujian dari sebuah komitmen yang sejak awal itu sudah disampaikan. Kalau logika dananya memang cukup terpenuhi baik dari segi APBN ataupun dari segi investor, saya kira perdebatan tentang IKN pasti sudah selesai. Oke. Pasti ini akan dimaksimalkan secara tuntas. Jadi problemnya itu adalah soal bagaimana budget tersedia ataupun tidak. Kan itu yang sebenarnya membuat kenapa per hari ini IKN itu tidak melulu kemudian ditetapkan sebagai ibu kota dengan kepres yang ditandangi oleh Pak Jokowi. Karena begitu banyak PR yang sebenarnya belum selesai yang sepertinya ini kemudian akan diberikan kepada Prabowo, Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk dilanjutkan di masa yang akan datang. Oke, jadi Oleh artinya karena itu, menurut Anda, analisa Anda, Pak Prabowo lebih akan rasional begitu, menyelesaikan PR-PR lain yang lebih urgent, Mas Adi? kan pada prinsipnya realitas politik itu kan membuat siapapun harus berkompromi, terutama dari pos anggaran. Kalau anggarannya memang tidak memenuhi, ya tentu persoalan IKN ini akan ditinjau ulang. Mungkin tidak sekencang yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, mungkin secara perlahan, termasuk anggarannya tidak terlampau kuat seperti sebelumnya. Tapi sekali lagi, kalau memang banyak investor, anggaran kita cukup sehat, ya saya termasuk yang meyakini IKN ini akan dikebut seperti hal yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang menganggap pindahnya IKN ini adalah sebagai solusi supaya pembangunan itu tidak pincang dan hanya terpusat di Jawa dan Jakarta, Mas. Oke. Jadi sekali lagi ini persoalan anggaran sebenarnya, bukan persoalan-persoalan yang lainnya. Baik, terakhir saya ke Mas Yones kalau begitu. Jadi dengan sejumlah PR yang memang akan diterima Pak Prabowo, prioritas soal anggaran. Kalau saya mengutip Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko mengatakan, ya hari ini urgensinya adalah sibuk mengkaji dan menyusun terkait dengan kementerian-kementerian begitu. Apa yang kemudian bisa menjadi standar bagi optimisme ke depan di zaman Pak Prabowo, IKN masih akan terus berjalan pada relnya, pada tempo yang sama seperti pemerintahan hari ini, Mas Yones? Ya sekali lagi Mas, kalau kita lihat kan dari apa, saya selalu berpegang kepada tahap perencanaan begitu. Perencanaan di awal dan bagaimana eksekusi yang terjadi. Tentu dalam eksekusi tahap pertama dari sampai 2024, semuanya berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Ada tahap perencanaan kedua yang di tahun 2025 sampai 2029. Nah tentu bagaimana ini eksekusinya dan bagaimana bentuknya ya nanti kita lihat gitu. Karena postur anggaran dan juga bagaimana distribusi dari anggaran itu terus setahu saya juga terus dibahas oleh tim sinkronisasi dan Kementerian Keuangan begitu untuk disiapkan di APBN 2029 bahwa ini nanti akan ada pertimbangan-pertimbangan, akan ada prioritas, itu nanti di pemerintahan berikutnya kita lihat saja begitu. Oke, jadi masih akan dilihat begitu ya, belum kemudian sampai pada keyakinan seperti pada pemerintahan hari ini. Baik, kami tentu publik akan menunggu bagaimana, apalagi pasca 20 Oktober. Terima kasih waktu dan juga insight dari para narasumber, ada Mas Yones Yoko, tenaga ahli utama KSP, dan juga Mas Adi Praetno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Selamat malam Mas Bram, selamat malam Mas Adi.